Selamat malam, Bapak Ibu yang hadir di dalam Zoom meeting malam hari ini, dan juga teman-teman yang dengan setia selalu mendengarkannya lewat live streaming melalui YouTube. Selamat malam, jumpa lagi bersama saya Stefanus Lewijaya di dalam renungan hati kehadiran Tuhan. Kiranya damai, sejahtera, dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus selalu beserta dengan Bapak Ibu dari sekarang sampai selamanya. Bapak Ibu, ini adalah satu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya boleh menyampaikan pesan Tuhan buat Bapak Ibu. Dan ini juga yang menjadi kerinduan saya, boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya dan bagi banyak orang. Bapak Ibu, hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah kasih karunia Ibu. Dan Tuhanlah yang menjadi sumber daripada kehidupan kita. Dia yang telah menciptakan Bapak Ibu, saudara dan saya untuk menjadi penyembah-penyembah. Mari Bapak Ibu, mari kita bawa hidup ini. Mari kita bawa hati kita. Mari kita bawa roh. Mari kita bawa jiwa dan tubuh ini untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Dia. Mari jadikan Tuhan menjadi pusat penyembahan kita. Dan itulah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup. Dan saya percaya ketika tadi kita memuji dan menyembah Tuhan, ketika kita menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, sungguh luar biasa. Kita merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat. Kehadirannya, hadirnya Tuhan ada di tengah-tengah kita malam hari. Baik di tempat saya maupun di tempat dimanapun Bapak Ibu berada malam hari. Karena roh Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Dia menembus setiap dimensi ruang dan waktu. Nah Bapak Ibu, saya juga percaya Bapak Ibu Saudara memiliki kerinduan untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yang akan saya bagikan malam hari ini buat Bapak Ibu semuanya. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh memberikan kita pencerahan, ya, supaya kita lebih mengerti lagi akan rahasia-rahasia yang boleh Tuhan singkapkan buat kita semua. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan dan melanjutkan bagian-bagian firman Tuhan tentang hati kehadiran Tuhan, bagian yang ke-199. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan yang sudah saya sampaikan mengenai hati kehadiran ini melalui link YouTube yang sudah Pak Hen share melalui WhatsApp DS Zoom. Oke Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang hati kehadiran Tuhan bagian yang ke-199. Dan malam hari ini saya masih beri tema Roh Kudus yang berdiam bagian yang ke-40. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang mau bilang, Tuhan aku rindu pesan-Mu Tuhan malam hari ini. Boleh lambaikan tangan buat Tuhan dan katakan amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini, hidup Bapak Ibu saudara saya yang sedang kita jalani saat ini, sekarang telah memiliki nilai, sekarang telah memiliki identitas baru. Karena apa Bapak Ibu? Karena Kristus. Ya, karena Kristus yang telah tergantung di kayu salib, yang telah tertombak dan terpaku, yang tubuhnya telah tergantung di atas kayu salib, yang darahnya telah tercurah, mengalir dan menetes habis. Sehingga Bapak Ibu saudara saya masuk ke dalam apa Bapak Ibu? Masuk ke dalam satu perjanjian yang baru. Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata di malam terakhir itu, cawan ini adalah cawan perjanjian yang baru yang dicurahkan bagimu. Dan itu adalah perjanjian darah yang dimeteraikan dengan darah, yaitu darah anak domba. Nah Bapak Ibu, di dunia ini tidak ada yang dapat melukiskan atau yang dapat menggambarkan
yang mampu menembus dimensi kebenaran ini. Karena semuanya adalah tinta. Karena semuanya ada tulisan yang ada pada loh-loh batu. Yang menuju surga itu membawa kepada kematian. Bapak Ibu, ini adalah gambaran dinamika surga. Mari Bapak Ibu, surat Ibrani pasal 8 ayat 5a berkata, ini adalah satu gambaran pelayanan surga. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Ibrani pasal 8 ayat 5a. Surat Ibrani pasal 8 ayat 5a mengatakan, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Artinya sama seperti yang diberitahukan kepada Musa. Bapak Ibu, ini luar biasa sekali, bukan? Firman Tuhan mengatakan apa? Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa. Jadi Bapak Ibu, dinamika surga ini sudah didemonstrasikan sejak di bumi ini. Wow, ini luar biasa, bukan? Pertanyaannya adalah, kenapa? Ada yang tahu jawabannya Bapak Ibu? Kenapa sampai dinamika surga atau pelayanan surga itu didemonstrasikan di bumi? Kenapa sampai dinamika surga atau pelayanan di surga ini sampai dibuatkan satu gambaran sejak di bumi ini? Kenapa? Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Karena penghuni surga ada di bumi. Amin Bapak Ibu. Karena penghuni surga itu ada di bumi. Karena calon penghuni surga itu, yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya, sedang ada di bumi. Jadi Bapak Ibu, itu semua sudah dipersiapkan. Itu semua sudah diperkenalkan. Itu semua sudah didemonstrasikan sejak dari sini. Maka dari itu, hidup Bapak Ibu Saudara dan saya adalah apa Bapak Ibu? Adalah persiapan. Jadi kehidupan Bapak Ibu Saudara saya di sini, di bumi ini, itu adalah persiapan untuk kehidupan yang sesungguhnya di dalam kemuliaan yang kekal. Amin Bapak Ibu. Dan ini adalah persiapan untuk kehidupan yang sesungguhnya. Karena kehidupan yang sesungguhnya itu adalah harta kita yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, selama di bumi ini, Bapak Ibu Saudara saya dipercayakan harta yang lain, harta orang lain, sehingga Bapak Ibu Saudara saya diminta untuk bertanggung jawab, untuk setia. Di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 9 dan 11, firman Tuhan berkata, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-9 dan ke-11. Firman Tuhan mengatakan, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Ayat 11. Ayat 11 mengatakan, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kalau engkau tidak setia di dalam hartamu sendiri, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Wow, luar biasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, harta kita yang sesungguhnya itu adalah satu dinamika di dalam kerajaan surga. Bukan hanya berupa hal-hal yang kemudian menjadi fasilitas surga, tetapi lebih dalam dari itu adalah satu relasi, satu hubungan. Ketika Bapa pemilik surga berkata, aku akan menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatku. Dan ini adalah kekayaan bagi orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam dinamika surga. Nah, di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 12 dikatakan, mari Bapak Ibu kita akan baca. Injil Lukas pasal 16 ayat 12,
ayat selanjutnya, firman Tuhan mengatakan, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Bapak Ibu, apa yang menjadi hartamu yang sesungguhnya? Bapak Ibu, dan itu adalah satu kemuliaan. Satu kemuliaan yang ada di dalam kerajaan surga. Hartamu sendiri itu adalah satu bagian di dalam kemuliaan kerajaan surga. Hartamu yang sesungguhnya itu adalah ketika engkau mendapat bagian di dalam kekudusannya Allah. Dan hartamu yang sesungguhnya itu adalah warisanmu. Amin Bapak Ibu. Jadi hartamu yang sesungguhnya itu adalah warisan. Bapak Ibu, apa yang menjadi warisan Bapak Ibu? Pernahkah Bapak Ibu menghayatinya? Apa kira-kira yang menjadi warisan Bapak Ibu? Atau apa yang menjadi hak warisan Bapak Ibu? Hal seperti apa Bapak Ibu? Memiliki kemuliaan. Ya, memiliki kemuliaan. Itulah yang menjadi warisan Bapak Ibu. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kemuliaan yang seperti apa Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam surat Roma pasal 8 ayat 17. Surat Roma pasal 8 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ketika kita tahu apa yang menjadi warisan kita, mari kita mengorbankan segala sesuatu, meninggalkan segala sesuatu, dan kemudian berfokus kepada apa Bapak Ibu? Kepada dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, itu yang menjadi warisan kita, dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Dan itu tidak ada duanya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tinggalkan segala sesuatu yang lain, dan kemudian seluruh pusaran hidup Bapak Ibu lakukan kepada warisan yang sesungguhnya, yaitu dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan. Dan satu hari nanti Bapak Ibu akan mengalami apa yang namanya kemegahan dan keagungan dari dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus itu. Dan itu adalah warisan yang kita inginkan, yang kita rindukan, yang akan kita gapai, yaitu dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Nah, itu adalah harta yang sesungguhnya Bapak Ibu. Jadi ketika kita di bumi ini, apa yang kita miliki itu bukanlah harta kita, itu adalah harta orang lain. Sehingga Bapak Ibu, saudara dan saya, harus apa Bapak Ibu? Harus setia di dalam mengurusi harta orang lain tersebut. Nah Bapak Ibu, kesetiaan ini berbicara mengenai apa Bapak Ibu? Kesetiaan atau faithfulness itu berbicara mengenai apa Bapak Ibu?
Secara dimensi waktu, kesetiaan itu berbicara sampai akhir. Faithfulness is talk about until the end. Ya, sampai pada akhirnya. Bapak Ibu, banyak orang baik, tetapi tidak banyak orang setia. Bapak Ibu rajin di dalam pelayanan itu baik. Bapak Ibu bersemangat di dalam pelayanan itu baik. Bapak Ibu menggebu-gebu di dalam pelayanan itu baik. Bapak Ibu berkorban demi pelayanan itu baik. Tetapi ketika di dalam pelayanan Bapak Ibu mendapat perlakuan yang tidak menyukakan hati, mendapat perlakuan yang tidak adil, kemudian mundur, itu juga mungkin orang baik. Tetapi itu bukan orang setia. Surat 2 Korintus pasal 5 ayat 15, firman Tuhan mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan mengatakan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, Kristus telah mati untuk semua orang, sehingga tidak lagi orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Terus untuk siapa Bapak Ibu? Terus hidup untuk siapa Bapak Ibu? Hidup bagi Dia. Ya, hidup bagi Kristus. Surat Galatia 2 ayat 20 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Galatia pasal 2 ayat 20, ayat yang tidak asing lagi buat kita. Firman Tuhan mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Bapak Ibu, hidupku ini bukannya aku lagi, tapi bagi Kristus. Nah Bapak Ibu, ketika kita ada di bumi ini, ketika kita ada di dunia ini, ketika kita masuk di dalam dinamika kehidupan kita sehari-hari, maka kita sedang berurusan dengan harta kita. Kita tidak sedang berurusan dengan sesuatu yang kita miliki, tetapi itu adalah milik orang lain. Di dalam Injil Lukas 16 tadi mengatakan, dan kita harus setia dengan harta orang lain. Tetapi kalau kita berbicara mengenai hidup bagi Kristus, itu artinya kita bicara mengenai kesetiaan di dalam pandangan surga. Dan surga berpandangan bahwa kesetiaan itu artinya bersahabat. Kesetiaan itu artinya bersahabat. Ya, bersahabat dengan Allah. Surat Yakobus pasal 4 ayat 4 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Yakobus pasal 4 ayat 4, firman Tuhan mengatakan, hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang bersahabat dengan dunia ini, itu adalah orang-orang yang tidak setia. Dan kalau Bapak Ibu mau dimeterai oleh surga, kalau Bapak Ibu mau dikenal oleh surga sebagai orang-orang yang setia, itu berbicara mengenai persahabatan dengan Allah. Dan kita, Bapak Ibu, saudara dan saya, harus bersahabat dengan Allah.
Dan kita akan disebut menjadi orang-orang yang setia. Dan orang-orang yang setia ini, mereka adalah orang-orang yang tahu bahwa harta atau warisan itu ada di dalam kerajaan surga. Dan itu berbicara mengenai dimuliakan bersama-sama dengan Kristus di dalam kemuliaannya. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, kita akan membahas tentang dimensi kemuliaan. Dimensi kemuliaan yang menjadi harta. Dimensi kemuliaan yang menjadi warisan. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam membahas mengenai dimensi kemuliaan ini, kita akan kembali membaca bagian-bagian firman Tuhan di dalam surat 2 Korintus pasal 3 ayat 6. Surat 2 Korintus pasal 3 ayat 6, firman Tuhan mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat 2 Korintus pasal 3 ayat 6, firman Tuhan mengatakan, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Dan ini adalah pelayanan yang berujung pada dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara saya harus terus memancarkan kemuliaan itu. Memancarkan kemuliaan Kristus. Dan dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Memancarkan kemuliaan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Itu yang ditulis di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Sampai pada saat Yesus datang di dalam kemuliaannya. Dan bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya untuk menjemput kita sebagai mempelai wanitanya. Dan kita, Bapak Ibu Saudara saya, turut mengambil bagian di dalam kemuliaannya. Amin. Bapak Ibu turut mengambil bagian di dalam kemuliaannya. Ini menarik Bapak Ibu. Dan harus menjadi satu topik yang khusus untuk membahasnya. Tetapi Bapak Ibu, saya mau memberikan sedikit gambaran singkat saja. Bahwa kemuliaan bersama-sama dengan Kristus itu terjadi saat Bapak Ibu dijemput di awan-awan untuk dibawa masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Dan dipakaikan apa Bapak Ibu? Dan dipakaikan pakaian putih. Ya, pakaian putih. Lenan halus. Dan itu adalah gambaran dari kemuliaan. Yang menjadi apa Bapak Ibu? Yang menjadi harta kita. Yang menjadi warisan kita. Amin. Nah, bagaimana perjalanan atau cerita mengenai kemuliaan ini? Dan ini semua dimulai sejak Bapak Ibu, Saudara dan saya hidup di bumi ini. Amin. Dan ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan ini adalah hasil karya dari Roh Kudus yang menghidupkan. Kalau Roh Kudus yang membangkitkan Kristus dari kematian itu tidak membawa roh Bapak Ibu Saudara dan saya terhubung kembali dengan Bapa, maka jiwa kita akan terombang-ambing dan menjadi liar. Dan di dalam keadaan realitas kehidupan ini, dia cenderung menuruti keinginan daging. Dan kebenaran ini penting untuk kita sadari dan pahami, bahwa ketika kita dilepaskan dari belenggu perbudakan, dari roh dunia ini, dari roh penguasa dunia ini, maka kita dibawa masuk untuk apa Bapak Ibu? Untuk dapat kembali terhubung dengan surga, untuk dapat kembali terhubung dengan Bapa di surga. Dan itu artinya roh Bapak Ibu Saudara saya kembali memiliki kekuatan untuk memiliki kesempatan apa Bapak Ibu? Untuk kembali terhubung dengan Bapa, untuk hidup, untuk menjadi hidup kembali. Dan itu artinya memiliki hubungan, karena hidup itu adalah hubungan. Dan hubungan itu harus semakin intim dan akrab. Jadi Bapak Ibu, hidup yang dimaksud di sini adalah hidup Zoe. Hidup di dalam keadaan yang semakin berlimpah, yang artinya satu hubungan yang semakin intim, satu hubungan yang semakin akrab,
satu hubungan yang semakin karib dengan Bapa. Dan inilah ekspresi dari persahabatan dengan Bapa. Dan ini yang harus kita jalani. Inilah yang harus Bapak Ibu Saudara saya jalani. Dan ini juga yang terus menjadi warna dari kehidupan rohani Abraham sementara di bumi. Sehingga dia disebut sahabat Allah. Nah Bapak Ibu, mari kita melihat dimensi dari kemuliaan ini secara utuh. Dan saya percaya Bapak Ibu akan melihat satu kontradiksi keadaan. Sehingga Bapak Ibu dapat menangkap mana sesungguhnya dari kemuliaan itu. Makna sesungguhnya dari kemuliaan itu. Ketika kemuliaan itu kita pelajari lewat firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 3 ini. Oke Bapak Ibu, itu sepintas gambaran mengenai perjalanan dari kemuliaan. Sekarang Bapak Ibu kita akan lanjutkan pembacaan kita ya di dalam surat 2 Korintus pasal 3 ayat 7 sampai 11. Dan ini berbicara tentang perjanjian yang baru. Tentang bagaimana roh yang menghidupkan itu kembali membawa Bapak Ibu Saudara saya terhubung kembali dengan Bapa. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat 2 Korintus pasal 3 ayat 7 sampai 11. Surat 2 Korintus 3 ayat 7 sampai 11. Firman Tuhan mengatakan ayat yang ke-7. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Bapak Ibu kita stop dulu sampai di sini ya. Bapak Ibu firman Tuhan mengatakan pelayanan yang memimpin kepada kematian itu terukir dengan huruf-huruf pada loh batu. Coba Bapak Ibu perhatikan. Di sini juga ada kemuliaannya. Menarik ya Bapak Ibu. Terus dikatakan, namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Bapak Ibu, ini adalah gambaran dari Musa ketika turun dari Gunung Sinai. Cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang Israel tidak tahan menangkap. Jadi Bapak Ibu, pelayanan mengenai hukum yang tertulis pada loh batu itu berbicara mengenai pelayanan perjanjian lama, yaitu mengenai hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu tahu kan, pada waktu 10 hukum itu diberikan kepada Musa di atas gunung Sinai, dan ketika Musa turun dari gunung itu, muka dari Musa itu bercahaya. Dan Bapak Ibu harus tangkap satu hal. Ada kemuliaan ketika Musa bertemu dengan Tuhan di atas gunung Sinai. Tetapi Bapak Ibu tahu tidak? Dan Tuhan ada di awan gelap. Keluaran 19 ayat 18 mengatakan, gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap. Karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Kitab Keluaran pasal 19 ayat 18. Ya, Kitab Keluaran 19 ayat 18 firman Tuhan mengatakan, gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap. Karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur. Dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bapak Ibu bisa membayangkan kejadian ini? Tetapi Musa mendapat kemuliaan itu ketika dia turun dari gunung Sinai. Mukanya tampak bercahaya. Kitab Keluaran 34 ayat 29 dan Kitab Keluaran pasal 34 ayat 33, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah. Firman Tuhan mengatakan, setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubungilah mukanya. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya bangsa Israel tidak melihat cahaya kemuliaan itu, sehingga mereka menjadi takut. Bapak Ibu, ada kemuliaan yang tampak pada Musa ketika menghadap dan berbicara dengan Allah. Tetapi itu kemuliaan sementara dan pudar.
Nah Bapak Ibu, demikian juga pada saat roh kita ada di dalam perbudakan, ada di dalam belenggu, itulah yang namanya kehilangan kemuliaan. Tidak punya kemuliaan. Dalam terjemahan lain dikatakan kekurangan kemuliaan. Bapak Ibu, itulah gambaran dari perjanjian yang lama. Saya ulangi Bapak Ibu, ketika manusia tidak mempunyai perjanjian dengan Allah, dia dikuasai oleh roh perbudakan dan terbelenggu. Punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar, dan itulah yang disebut dengan kehilangan kemuliaan, kehilangan pancaran Allah. Tetapi ketika dia dilepaskan, kapan Bapak Ibu dilepaskan? Ketika percaya kepada Kristus, maka dia dimeterai dengan Roh Kudus. Dan pada saat itu juga dia dilepaskan dari roh perbudakan. Dan ketika rohnya itu dilepaskan dari roh perbudakan, dari roh kegelapan, dari kerajaan kegelapan, dan kemudian dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus. Ini yang penting Bapak Ibu. Dia kemudian memiliki perjanjian, yaitu perjanjian yang baru. Bapak Ibu, perjanjian yang lama itu berbicara mengenai kemuliaan yang bisa pudar seperti Musa. Tetapi perjanjian yang baru berbicara mengenai pancaran kemuliaan yang kekal. Dan ini yang nanti kita akan bahas di dalam seri yang lain. Nah Bapak Ibu, di dalam hukum roh kehidupan, kemudian dia dipimpin oleh Roh Kudus sampai dikembalikan memiliki pikiran Kristus, berkarakter Kristus, memiliki roh yang mulia, dan memiliki kodrat ilahi, sehingga akhirnya dia memiliki kemuliaan Allah, atau mendapat bagian di dalam kemuliaan Allah, atau dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan membacanya ya, di ayat 7 bagian terakhir. Kemudian kita akan lanjut ke ayat 8 sampai 10. Surat 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-7 bagian akhir, dan surat 2 Korintus pasal 3 ayat 8 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan mengatakan. Ayat 7 bagian terakhir. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, artinya dengan kemuliaan yang bisa pudar. Kemudian ayat 8 dikatakan, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Bapak Ibu, pelayanan yang memimpin kepada kematian itu pun mendapat kemuliaan. Tetapi kemuliaannya yang pudar. Tetapi pelayanan yang memimpin kepada hidup, yaitu pelayanan roh, itu akan mendapat kemuliaan yang lebih besar. Nanti Bapak Ibu bisa akan melihatnya seberapa besar kemuliaan itu. Karena ini menarik Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Ada satu perbandingan tentang kemuliaan yang menjadi referensi terhadap kemuliaan yang pudar. Ayat yang ke-9. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Ayat 9. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, artinya jika pelayanan yang memimpin kepada kematian itu mulia, Bapak Ibu perhatikan, ada kontradiktif di sini sebenarnya. Dan ini yang kita tahu lewat firman Tuhan. Dan ini firman Tuhan yang mengatakannya Bapak Ibu. Dan ini yang terjadi sebelum Bapak Ibu ada di dunia ini. Dan tentu saja harus memiliki makna dan kebenaran yang harus kita temukan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di zaman sekarang, di mana kita hidup berdinamika. Berdinamika itu artinya apa Bapak Ibu? Berdinamika itu artinya berhubungan dengan apa yang ada di sekeliling kita, dengan makhluk-makhluk, dengan manusia, dan makhluk lainnya. Dan juga dengan apa Bapak Ibu? Dan juga dengan segala sesuatu entitas yang ada di sekitar kita. Baik lingkungan, masyarakat, dan semua elemen-elemen alam. Nah, semua yang kita tangkap dan yang kita temui
dan yang kita alami dan yang kita lewati. Itu yang namanya perjalanan hidup. Ada dinamika gerakan hidup di sini. Ada aktivitas-aktivitas di sini yang benar-benar berujung pada kesia-siaan. Betul? Berujung kepada chaos dan menjadi berantakan. Inilah yang disebut pelayanan yang memimpin kepada kematian. Inilah yang disebut pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Contoh Bapak Ibu, ketika kita ikut Zoom seperti malam ini, tapi kok berujung dengan sesuatu yang hambar ya? Kok bisa? Bisa. Ada kemuliaannya? Ada. Tapi pudar. Itulah yang disebut aktivitas atau pelayanan yang memimpin kepada kematian. Artinya mati itu apa Bapak Ibu? Artinya mati itu tidak terhubung dengan Bapa. Dan yang lebih parahnya lagi Bapak Ibu dikatakan pelayanan yang memimpin atau berujung kepada, yang lebih parahnya lagi dikatakan pelayanan yang memimpin atau berujung kepada penghukuman. Artinya di atasnya ada murka Allah. Contohnya Bapak Ibu, di dalam konteks gereja Bapak Ibu, ada perseteruan antara pemimpin gereja atau pelayanan Tuhan dan lain sebagainya. Itu contohnya. Atau menjadikan gereja sebagai lahan untuk mendapatkan uang, sebagai bisnis, dan lain-lain. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kemudian seperti itu pudar. Dan Bapak Ibu bisa lihat, awalnya itu cemerlang. Wow, sepertinya luar biasa. Tapi akhirnya memudar dan menjadi pudar. Ayat 9 katakan, sebab jika pelayanan yang memimpin pada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Bapak Ibu, di sini katakan yang memimpin kepada bukan kebenaran, tetapi yang memimpin kepada pembenaran. Pembenaran itu maksudnya apa Bapak Ibu? Pembenaran itu maksudnya salah tapi dibenarkan. Nah ini menarik Bapak Ibu. Jadi ada kemuliaan yang lebih besar di dalam pelayanan yang memimpin kepada hidup, atau pelayanan yang menyertai roh. Amin. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya ayat 10. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-10. Ya, ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, Bapak Ibu, ini adalah kemuliaan yang ada pada Musa. Cahaya wajah Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang Israel tidak tahan melihatnya. Dan itu adalah gambaran yang luar biasa, bukan? Itu adalah kemuliaan pelayanan yang memimpin kepada kematian. Tetapi Bapak Ibu, kemuliaan dari pelayanan yang memimpin kepada hidup, atau pelayanan yang disertai roh, dikatakan betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sehingga pelayanan yang dahulu itu sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai kemuliaan, betapa lebih besarnya lagi yang tidak pudar disertai kemuliaan. Nah, inilah yang harus menjadi fondasi di dalam pelayanan kita yang disertai roh. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini dulu ya renungan kita malam hari ini. Amin. God bless you all. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam ini, dan di sesi berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan kita ke ayat selanjutnya. Oke? God bless you all. Sekali lagi Bapak Ibu, kita selesai di sini renungan kita malam hari ini, dan saya percaya
setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini, itu akan mengubah hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, sekalipun, walaupun, bagaimanapun hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Percayalah, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambah. Amin. God bless you all. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan sudah saya sampaikan. Dan kita akan berdoa.